Setiap kali Tuhan berbicara kepada manusia, kepada umatnya, kepada kita, pasti akan menantang iman kita. Ya, pasti akan menantang iman kita untuk berjalan lebih jauh lagi di dalam iman kepada Tuhan. Karena ternyata memang perjalanan dengan Tuhan adalah perjalanan iman, teman-teman. Hai guys, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Guys, tahu gak sih, tanggal 20 Maret lalu ternyata diperingati sebagai International Day of Happiness. Kalau kalian gimana nih keadaannya hari-hari ini? Lagi happy atau gimana? Well, apapun keadaan kita, semoga kita tetap penuh dengan sukacita ya guys. Dan yes, sukacita yang sejati akan ditemukan dalam Yesus Kristus. By the way guys, gue mau ingetin untuk daftar ibadah onsite kita ya guys. Ibadah onsite akan diadakan di Pasir Koja 58 lantai 5 pada pukul 11 siang. Buat teman-teman yang ada di Bandung dan sehat, yuk cus langsung daftar ke link di bawah ini. Kalian gak perlu takut karena gereja kita menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sebelum kita mulai ibadah, sekarang saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa transfer melalui nomor rekening atau scan QR Code yang ada di layar. Selamat memberi guys! Without any further ado, yuk siapin hati, pikiran, dan catatan kita ya. Enjoy the service guys! Mari sama-sama kita menari untuk Tuhan, come on! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaiki
menyembah Tuhan kita. Siapapun, Engkau tahu,
Halo teman-teman semua, senang berjumpa kembali di dalam ibadah Campus Connection. Saya berdoa kita semua ada di dalam kondisi yang baik. Jadi siapkan catatan kita akan membahas pembahasan lanjutan dari tema 1 bulan ini yaitu tentang stronger. Bagaimana kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Dan hari ini Bapa kami membuka hidup kami untuk pekerjaan Roh Kudus-Mu. Bahwa kami untuk menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Berbicaralah Bapa lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar. Amin. Setiap orang pasti ingin menjadi kuat. Khususnya dalam mengarungi perjalanan hidup. Masalahnya kekuatan itu tidak muncul begitu saja di dalam diri kita. Kekuatan haruslah dilatih. Untuk kuat melawan virus, kita melatih daya tahan tubuh kita lewat vaksin yang ada. Untuk kuat secara jasmani, kita teratur melatih tubuh kita lewat olahraga. Entahkah itu senam, nge-gym. Untuk jiwa dan rohani yang kuat, bagaimana? Agar kita bisa tenang, pede, tidak mudah depresi ketika berhadapan dengan masalah. Kita harus membangun kekuatan di dalam kehidupan kita lewat rutinitas, kebiasaan doa yang benar. Yang dimaksud bukan cuma asal doa, tetapi a deeper prayer. Ini akan menjadi pembahasan kita di minggu ini. Nah, kenapa kehidupan doa seringkali bagi kita membosankan? Bahkan ada yang berkata, aduh sulit untuk dinikmati. Sederhana, karena ketika kita melakukan doa, kita berdoa dengan doa yang sifatnya mencari aman. Contoh nih, doa makan. Saking amannya sampai kita suka lupa tuh. Udah doa belum ya? Ya itu dia, saking amannya doa kita. Atau mungkin doa malam kita sebelum tidur. Saking amannya sampai kita yang doa saja bisa ketiduran. Amennya baru besok pagi. Nah ini doa aman gitu. Nah dan kita berharap ya Tuhan mudah-mudahan lewat doa kayak begitu ya bisa mengabulkan doa kita. Akhirnya kita bosan dengan kehidupan doa. Bukan karena doa tidak efektif tetapi cara kita melakukan doa yang salah. Kita harus belajar untuk merubah pola doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu mari sama-sama kita akan lihat dari 1 Samuel pasal yang ketiga. Dan untuk latar belakang dari 1 Samuel pasal yang ketiga, yaitu itu merupakan zaman di mana suara Tuhan jarang terdengar lagi. Nah, ada seorang anak yang namanya Samuel. Samuel pada saat itu kurang lebih usianya sekitar 11 atau 12 tahun. Yang justru berdoa meresponi Tuhan dengan doa yang berani. Bukan doa asal-asalan. Dan itu akhirnya merubah perjalanan kehidupan Samuel. Dan saya percaya Tuhan ingin juga berkarya dalam kehidupan kita teman-teman. Dan kita harus meresponinya lewat kehidupan doa. Dan kita belajar dari Samuel. Samuel bekerja untuk membantu Imam Eli di kemah suci. Nah masalahnya Imam Eli tidak menghormati Tuhan. Dia tidak memimpin keluarganya dan mendisiplin anak-anaknya untuk menjadi imam dengan benar. Bahkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang memanfaatkan posisi imam hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk keuntungan pribadi. Sehingga akhirnya Imam Eli berdosa terhadap Tuhan. Dan suara Tuhan pun jarang terdengar lagi. Nah satu kali Samuel pergi tidur dan ternyata Tuhan memanggil Samuel dengan perkataan, Samuel, Samuel. Sehingga Samuel terbangun karena mendengar namanya dipanggil. Nah Samuel saat itu nggak berpikiran bahwa Tuhan sedang berbicara kepada dia. Jadi dia ke ruang Imam Eli dan berkata, apakah engkau memanggil aku? Lalu saut sang imam, enggak, saya enggak panggil kamu. Sudah, kamu mungkin hanya mimpi saja, kembali tidur. Dan untuk kedua kalinya Samuel mendengar kembali suara Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan dia terbangun lagi dan langsung berlari ke ruang Imam Eli. Ya imam, apakah engkau memanggil saya? Saut sang imam, tidak, saya tidak memanggil kamu. Udah, tidur kembali. Dan untuk ketiga kalinya Samuel terbangun. Karena ada suara yang memanggil dia, Samuel, Samuel. Dan dia dengan segera berlari ke ruang Imam Eli. Dan berkata, ya imam, apakah saya dipanggil? Lalu sadarlah Imam Eli bahwa Tuhanlah yang sedang memanggil Samuel. Sehingga Imam Eli mengatakan,
kalau kamu mendengar namamu dipanggil lagi, perkatakanlah bahwa engkau adalah hambanya dan engkau mau mendengar. Dan kita bisa lihat lanjutan dari kisah ini dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bagaimana respon dari Samuel yang kemudian akhirnya membawa perjalanan kehidupannya menjadi sesuatu terobosan yang besar. Dia katakan seperti ini. Lalu datanglah Tuhan dan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab. Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Ini luar biasa teman-teman. Momen yang luar biasa karena Samuel berani untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Sadarkah engkau dan saya bahwa kita semua ada dalam panggilan Tuhan? Bahwa kita dipanggil dengan satu misi, dengan satu tujuan tertentu di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita berani untuk menjawab panggilan Tuhan itu? Itu hal yang lain lagi. Nah, hal yang menarik bagi saya, setiap kali Tuhan berbicara kepada manusia, kepada umatnya, kepada kita, pasti akan menantang iman kita. Ya, pasti akan menantang iman kita untuk berjalan lebih jauh lagi di dalam iman kepada Tuhan. Karena ternyata memang perjalanan dengan Tuhan adalah perjalanan iman, teman-teman. Contoh nih, Nabi Nuh, dia katakan, Nuh, buatin aku sebuah batra, tapi jangan tanggung-tanggung. Perahu yang sangat besar, lebih besar daripada ukuran lapangan bola. Dan buatnya di atas gunung, bukan di pantai. Lah ini kan bukan pekerjaan gampang, ini perlu iman. Yunus, aku ingin kamu pergi dan khotbah tuh kepada kumpulan bangsa yang paling bebal, paling jahat di kota Niniwe. Dan sampaikan kepada mereka, bertobat atau mati. Gampang, paling resikonya dirajam batu sama orang sekota. Nah, perlu iman teman-teman. Setiap kali Tuhan berbicara, Tuhan menantang umatnya. Tuhan sedang mengajar kita untuk berjalan di dalam iman yang lebih dalam lagi. Esther, kamu harus bicara kepada raja sekalipun kamu tidak diundang untuk menghadap raja. Ya, kamu harus bicara dan menyampaikan permohonan sekalipun resikonya kamu akan bisa dihukum mati. Ini pekerjaan yang butuh iman. Nah, setiap kali Tuhan berbicara dan menyampaikan panggilannya, pasti akan menantang iman kita. Suaranya pasti akan menantang kita untuk keluar dari zona nyaman. Dan memang tidak mudah untuk bisa mendengar dan kemudian taat kepada suara Tuhan tersebut. Karena pasti akan menantang kita, akan membawa kita untuk berjalan di dalam iman kepada Allah. Dan perlu keberanian untuk kita berkata, bicaralah Tuhan, hambamu siap untuk mendengar. Tetapi yang pasti hidup kita gak akan pernah sama lagi. Ketika kamu dan saya belajar untuk mendengar dan taat, kita akan mengalami perubahan, terobosan karena kita berjalan di dalam iman kepada Tuhan. Nah, hal ini yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Dan bagian yang kedua yang kita perlu pelajari, ternyata doa adalah komunikasi dengan Tuhan yang bersifat dua arah. Ya, jika kita ingin berdoa, maka kita harus siap untuk mendengar suara Tuhan. Doa bukan hanya kita yang bicara, tetapi doa juga adalah mendengar Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berkata, ya Tuhan, saya tahu ini mungkin menantang iman saya, tapi saya pengen tetap dengar suara Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang mungkin buat teman-teman yang punya sikap seperti itu, bagaimana caranya kita bisa mendengar suara Tuhan? Kalau memang kita mau untuk mendengar suara Tuhan. Nah, kita perlu perhatikan sikap yang membawa kita untuk mendengar tuntunan Tuhan lewat kehidupan doa, yaitu yang pertama, menjadi tenang di dalam Allah. Ya, tenang di dalam Allah. Berhenti sejenak, tenang, dan menikmati kehadiran Tuhan. Mazmur 46 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-11 ini bicara tentang bagaimana sikap kita ketika kita ingin mengalami hadirat Tuhan. Dan yang pasti dari ayat yang baru saja saya baca,
tidak bicara seperti ini. Ayo sibuk terus kalau kamu pengen dengar Tuhan. Ayo sibuk terus bicara dan kamu pasti akan dengar Tuhan. Ayo nonton aja terus, sosmed terus. Dan pasti Tuhan akan bicara lewat film ataupun sosmed. No. Ayat ini bicara tentang bagaimana kita harus berhenti, tenang. Dan baru kita akan mulai mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk coba kita evaluasi diri kita sendiri. Kapan terakhir kita mengecek sosmed kita? Dan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mengecek sosmed? Minimal mungkin 20 atau 30 menit. Kapan terakhir kita habis waktu nonton drama Korea? Ataupun Netflix? Atau bahkan mungkin Disney Channel? Kapan terakhir kita ambil waktu teduh dan diam untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Ayo, kita bandingkan. Untuk benar-benar mendengar suara Tuhan dan tuntunannya, kita harus mau melambatkan ritme kehidupan kita. Ada waktu di mana kita khususkan untuk berhenti, untuk tenang. Kita perlu melatih diri kita untuk tenang. Baik dalam tindakan maupun dalam pikiran kita. Dari semua suara-suara yang ada di dunia ini. Entah sosmed, film, kekhawatiran kita, notif bahkan dari tempat belanja online. Berhenti dulu. Sejenak kita ambil waktu untuk tenang. Dan kita perlu ambil keputusan untuk hal tersebut. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kalau sudah tenang, maka kita akan mulai membangun kebiasaan untuk mendengar Tuhan bicara dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan seringkali berbicara yang pasti melalui perenungan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu hidup dan aktif. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan mulai mengingatkan kita, menyatakan kesalahan kita, kemudian mulai memberikan tuntunan dalam memperbaiki kelakuan kita. Ya, dan bahkan membangun iman kita. Nah, kalau kita baca firman Tuhan dan kita merasa, kayaknya gue gak ngerti dah. Ini Tuhan gak bicara apapun dalam kehidupan saya, Kak. Mungkin kitanya yang sebenarnya tidak memberi waktu yang cukup dan teratur untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Loh kenapa, Kak? Karena dia selalu berbicara. Karena Tuhan selalu berbicara juga lewat firman-Nya. Nah, kemudian yang kedua, Tuhan juga bisa berbicara melalui orang di sekitar kita. Tetapi semuanya masih dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, dia pun mengirimkan konfirmasi lewat orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi orang tua, bisa jadi teman-teman yang kita respect. Bisa jadi lewat hal-hal yang sederhana atau orang-orang yang kita ketemui secara tak sengaja dalam kehidupan kita. Tetapi memberikan konfirmasi dari pesan Tuhan yang mungkin sudah Tuhan sampaikan sebelumnya, khususnya lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, kadangkala pesan itu pun bisa berbentuk dalam nubuatan. Yang ketiga, Tuhan bisa berbicara melalui keadaan. Kadangkala ada kesempatan yang kelihatannya baik, yang terbuka di depan kita, tetapi kemudian justru Tuhan tutup dalam kehidupan ini. Dan kamu geram banget, kenapa sih Tuhan gak kasih? Itu kan berkat. Hati-hati, bisa jadi justru itu bukan berkat sehingga Tuhan tutup dalam kehidupan kita. Atau justru karena memang Tuhan sebenarnya ingin melindungi kita. Nah, itulah berkat yang sebenarnya, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita, itu suatu berkat. Di lain waktu ada kesempatan yang justru tertutup, kita udah nyerahlah. Ini mustahil untuk dilewati. Tetapi ketika kita melangkah justru Tuhan buka dalam kehidupan kita. Nah, ini konfirmasi, ini suara Tuhan juga, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Atau bahkan bisa jadi melalui dorongan dari Roh Kudus. Ya, karena bagi setiap kita orang percaya, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus ini yang kadang-kadang berbicara, mendorong kita di dalam hati dan kita tahu persis karena ini bukan untuk ego kita, bukan untuk kepentingan kita. Dan Tuhan lewat Roh Kudus yang menuntun kita untuk ambil satu tindakan tertentu yang sejalan dengan prinsip firman Tuhan. Kadang-kala, walaupun saya lagi agak tenang, kadang-kala Tuhan ingatkan saya dengan anak mahasiswa tertentu.
Dan kemudian Tuhan ingatkan untuk saya doa. Atau bahkan menghubungi mahasiswa tersebut. Hanya untuk tanya kabar dan kemudian say hi. Dan kemudian doa buat dia. Ya kadang-kadang Tuhan menuntun saya seperti itu. Dalam kehidupan kita, Tuhan bisa mengingatkan kita untuk hal-hal tertentu. Kamu ingin bisa menikmati doamu? Belajar untuk doa dan dituntun oleh Roh Kudus di dalam kehidupan doamu. Bisa jadi ketika kamu lagi doa, kamu ngomong, Tuhan, hari ini saya harus doa untuk siapa? Dan kadang-kala ada nama yang Tuhan munculkan di dalam benak kamu dan kemudian kamu mulai belajar untuk doain. Satu demi satu dan kamu akan dapati bahwa kehidupan doamu jadi sesuatu yang passionate. Karena ada hal-hal yang Tuhan bicara, ada hal-hal yang Tuhan tuntun. Berbeda kalau seandainya kita hanya berdoa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Pasti semuanya sifatnya aman. Pasti pada akhirnya akan justru membosankan. Dan untuk tenang teman-teman, baik dalam tindakan dan pikiran itu merupakan sesuatu yang harus dilatih. Ingat tadi saya sempat sampaikan, dengan tenang baru kita akan mulai mendengar dan merasakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi untuk tenang, baik dalam tindakan ataupun pikiran, kita harus melatihnya. Contoh, setiap pagi, siang ataupun malam, ambil waktu untuk tenang. Berhenti dari kegiatan kita. Lepaskan handphone, taruh, dibalikin, taruh. Jauhkan diri dari keramaian orang-orang. Lalu ambil waktu untuk tenang. Tarik nafas, kemudian ekspresikan kerinduan kita dengan kata-kata yang singkat. Contoh nih, Tuhan, aku ingin kenal Engkau. Lalu teduhkan hati dan rasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kala pemikiran kita mulai kemana-mana lagi. Katakan lagi, Tuhan, aku ingin mengenalmu. Lakukan hal tersebut, mulai mungkin dalam waktu 3 menit. Lalu tambahkan durasinya jadi 5 menit atau bahkan 15 sampai 30 menit. Sesuai dengan kemampuan kita untuk bisa tenang, untuk bisa konsentrasi di dalam hadirat Tuhan. Ya, istilah praktek rohani seperti ini adalah silent and solitude. Ya, hal yang bisa kita kombinasikan dengan kehidupan doa kita. Sehingga kehidupan doa kita itu bukan kehidupan doa yang biasa, tetapi a deeper prayer, jauh lebih dalam. Sikap tenang di dalam Tuhan merupakan pondasi di dalam berdoa. Nah, bagian yang kedua yaitu tunduk kepada kehendak Tuhan. Nah, ini sikap yang perlu kita bangun ketika kita berdoa. Nah, seringkali doa kita penuh dengan permohonan kita. Permohonan untuk keluarga, permohonan untuk kuliah, permohonan untuk pribadi kita. Dan bahkan kita sendiri cenderung memaksakan apa yang kita inginkan untuk dijawab oleh Tuhan. Untuk beasiswa harus di tempat ini. Untuk pekerjaan harus di tempat tertentu. Sesuai dengan versi yang kita inginkan. Mulai dari doa yang sederhana, Tuhan lindungi saya dalam perjalanan hari ini, sembuhin saya dari sakit ini, sampai minta tolong Tuhan untuk UTS, untuk UAS hari ini. Kenapa sih kita nggak minta kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan, tetapi bukan dengan daftar permintaan, tetapi justru datang dengan sikap hati yang meminta, apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Doa selalu bersifat dua arah. Ada waktunya kita cerita tentang keinginan kita, tetapi kita harus datang juga dengan sikap hati yang menundukkan diri kepada keinginan ataupun kehendak Tuhan. Ini yang harusnya menjadi dasar ketika kita datang dalam doa. Kita bisa doa, Tuhan, tunjukkan Tuhan kalau ada sikap hati yang salah hari ini. Tuhan, saya sih pengen lakukan A, saya pengen kuliah di tempat B, tetapi apakah ada motivasi yang salah dalam hal ini Tuhan? Tuhan, aku tahu tahun ini aku gak pengen cuma sekedar asal datang ke gereja, tetapi aku ingin menjadi bagian dari gerejamu. Di mana aku bisa melayani Tuhan? Sikap hati yang rela, yang mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Nah, ini yang akan membuat dinamika di dalam doa kita luar biasa. Nah, sikap ini gak akan terbangun dengan sendirinya teman-teman. Tetapi ini merupakan latihan hati yang kita bangun setiap hari. Dan ketika kita lakukan ini, kita akan mudah untuk mendengar dan tunduk kepada suara Tuhan dalam kehidupan kita. Amsal 3
ayat yang ke-6 mengatakan hal ini kepada kita. Yaitu, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui dia dalam segala laku artinya sikap hati yang mau tunduk, mencari kehendak Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Untuk masa depan kita, untuk jodoh, untuk relasi kita, untuk pelayanan. Kita lakukan semuanya tapi dengan sikap hati, apa sih yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Dan dikatakan dampaknya Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kenapa kadang-kala kita coba ingin mendengar Tuhan bicara tetapi kita tidak mendengar apapun juga? Karena kita bersikap tidak tunduk kepada Tuhan. Dan bahkan mungkin kamu bisa catat hal ini. Seringkali Tuhan belum menunjukkan arah masa depan kita. Karena kita belum taat menyelesaikan masa lalu kita. Saya ulang dulu nih. Seringkali Tuhan belum menunjukkan arah masa depan kita. Karena kita belum taat menyelesaikan masa lalu kita. Lah untuk apa Tuhan bicara lebih jauh sementara kita saja dalam mendengar suara Tuhan di masa lalu kita nggak taat. Bereskan. Jadi teman-teman nggak sibuk galau. Ini kehendak Tuhan atau bukan ya? Cek, jangan-jangan ada hal yang sudah Tuhan tunjukkan. Tetapi kita nggak taat untuk melakukan dan menyelesaikannya. Come on guys, bangun sikap hati yang mau tunduk dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu taat dalam bertindak. Katanya tadi kan mau belajar mendengar suara Tuhan lewat kehidupan doa kita. Tapi kenapa Kak berakhir dengan taat dalam bertindak? Ini kan bicara soal doa, bukan masalah tindakan Kak. Teman-teman, jika ingin mendengar Tuhan bicara, maka kita harus taat melakukan kehendak Tuhan. Karena doa bicara tentang bukan cuma keinginan kita tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan pasti akan menantang kita untuk mengambil tindakan iman dalam hidup ini. Seperti yang kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Kali ini Tuhan berbicara dan menyampaikan pesan kepada Samuel. Ayat yang ke-12, pada waktu itu aku, maksudnya Tuhan, akan menempati kepada Eli segala yang telah aku firmankan tentang keluarganya. Dari mula sampai akhir. Sebab telah aku beritahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Imam Eli mendengar suara Tuhan. Tetapi yang dia lakukan, dia tidak taat. Dia tidak membereskan apa yang sudah Tuhan sampaikan di masa lalunya. Tentang keluarganya. Dan kemudian dampaknya seperti ini teman-teman. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Samuel ada di persimpangan. Mau ngomong taat sama Tuhan, tetapi dia tahu persis bahwa orang yang harus dia sampaikan pesan ini, kepadanya harus dia sampaikan pesan ini, merupakan orang yang dia hormati. Sehingga dia ada di dalam dilema, menghormati Tuhan atau menghormati manusia yang ada di depannya. Dan dia harus belajar untuk taat kepada Tuhan. Dan ketika itu akhirnya didesak dan kemudian akhirnya dia menyampaikan di dalam ayat yang ke-18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Teman-teman, saya mengingatkan kita untuk jangan datang dengan sikap seperti sang Imam Eli. Dengar suara Tuhan, tetapi nggak mau tunduk kepada apa yang menjadi pesan Tuhan. Tetapi sebaliknya harusnya kita seperti Samuel. Dengar suara Tuhan, mungkin mengalami problem dalam hati, mau tunduk, mau taat nggak dalam tindakan. Tetapi akhirnya dia mengambil keputusan untuk bertindak dan menyampaikan pesan Tuhan. Hal ini yang
ditunjukkan oleh Samuel yang dari kecil sudah melayani dan kemudian mendengar suara Tuhan dalam kehidupannya. Teman-teman, ketika kita doa dan kita berharap Tuhan bicara di dalam kehidupan kita, kita harus mau untuk taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita ingin masuk dalam kehidupan doa yang sungguh, kamu dan saya bakal ditantang untuk berjalan dari iman, dalam iman, dan kepada iman. Di mana kita akan bakal mungkin mengenal dengan hal yang sederhana. Contoh mungkin mulai dulu dengan mengampuni. Mungkin kita akan mulai dengar Tuhan bicara, ayo mulai kamu mimpin generasimu. Kamu memimpin kelompok kecil. Atau bahkan mungkin Tuhan mulai bicara tentang masa depanmu untuk S2 kamu, untuk pekerjaan kamu, untuk keluarga kamu. Dan itu memang bukan hal yang mudah, bahkan seringkali di luar batas kemampuan kita. Tetapi perjalanan yang luar biasa tersebut, perjalanan iman dimulai dari doa yang benar-benar mau mendengar Tuhan bicara. A deeper prayer. Yang kemudian akhirnya membuat kehidupan kita menjadi pribadi yang stronger. Hidup kita berubah, mujizat terjadi, terobosan terjadi. Seorang anak kecil yang buta terperangkap di lantai 7 dari gedung yang sedang terbakar. Dan kemudian dia mulai merasakan asap panas yang memenuhi ruangan sehingga dia mulai meraba-raba merangkak ke jendela yang dia rasa terbuka. Dan ketika di pinggir jendela tersebut dia mendengar teriakan para pemadam kebakaran. Loncat! Loncat! Kami akan tangkap kamu. Tapi dia berkata, aku takut. Aku gak bisa lihat apapun. Aku gak bisa lihat dan aku gak bisa merasakan apapun. Kata para pemadam kebakaran, loncat sekarang. Kalau enggak kamu mati, ambil resiko loncat. Anak kecil itu tetap tidak bergerak. Tetapi sayup-sayup di tengah-tengah semua teriakan orang, dia mendengar teriakan dari sang ayah. Anakku, loncat. Nanti papa tangkap kamu di bawah. Dan seketika itu juga, sang anak langsung mengambil keputusan untuk loncat. Dan ternyata bisa ditangkap dengan baik oleh para pemadam kebakaran yang ada. Kenapa bisa hal tersebut terjadi? Sederhana. Karena sang anak mendengar suara bapaknya. Tuhan sedang menantang kita. Ada banyak hal yang Tuhan pengen lakukan dalam hidup ini. Tuhan pengen membawa kamu menjadi seorang pemimpin. Tuhan ingin memulihkan kamu. Tuhan ingin membukakan betapa berharganya kamu. Betapa kamu bisa melakukan banyak hal di dalam panggilan Tuhan. Tetapi maukah engkau untuk mendengar Tuhan berbicara dalam kehidupanmu? Ada banyak yang Tuhan ingin lakukan lewat pekerjaan dengan potensi, dengan talenta yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanmu. Tetapi maukah engkau untuk membuka telingamu dan mau mendengar lewat kehidupan doa? Bukan cuma asal doa, tetapi doa yang jauh lebih dalam. A deeper prayer. Mulai dengan datang dengan sikap hati yang tenang. Mau berdiam di hadapan Allah. Mari sama-sama kita bangun kehidupan doa ini. Bukan nanti, tetapi mulai dari hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Engkau Allah yang berbicara. Engkau Allah yang berkata-kata dan memberikan arah dalam kehidupan kami. Engkau yang menguatkan kami. Hari ini Bapa, kami datang dengan kehidupan kami. Kami mau katakan, tolong kami untuk mengalami kehidupan doa yang luar biasa itu Bapak. Tolong bawa kami untuk datang dalam kehidupan doa yang bukan biasa-biasa. Tetapi kehidupan doa yang jauh lebih dalam. Mengenal Tuhan, mendengar suara Tuhan. Di mana kami bisa taat kepada kehendak Tuhan. Tunduk kepada kehendak-Mu. Dan taat melakukannya sampai akhir dari kehidupan kami Bapak. Aku berdoa biar terjadi terobosan hari ini. Terjadi pemulihan hari ini. Kami katakan ada terobosan dalam kehidupan kerohanian setiap teman-teman di rumah dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur dan saat ini hamba-Mu melepaskan berkat, damai, sejahtera, sukacita yang datangnya daripada Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan teman-teman di rumah yang sedang mengalami depresi, yang mengalami ketakutan, yang merasa tidak punya masa depan. Saat ini aku berdoa Bapak, setiap tekanan tersebut Tuhan angkat di dalam nama Yesus dan mereka menemukan tuntunan Tuhan, suara Tuhan di dalam kehidupan mereka saat ini juga Bapak. Dan Tuhan memberkati mereka yang sedang bergumul dengan sakit, penyakit, dengan keuangan. Tuhan sembuhkan
Tuhan berkati Bapak dengan apapun yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, untuk biaya sekolah, untuk perkuliahan mereka dan kehidupan keluarga mereka Bapak. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhi kehidupanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, bagi kamu yang ingin didoakan ataupun butuh konseling lebih lanjut, jangan lupa kalian bisa scan QR code yang ada, masukkan datamu, dan para pelayan dengan senang hati akan menghubungi teman-teman, mendoakan setiap teman-teman. Dan kamu yang butuh komunitas mahasiswa, kamu bisa scan QR code yang ada dan kamu bisa masukkan data, karena kita tetap melakukan pertemuan kelompok kecil kita, cell group yang ada secara online, sehingga dimanapun kamu berada kamu bisa menemukan komunitas dan bisa bertemu secara online bersama-sama. Yuk kita bertumbuh, dan jangan lupa hari Minggu jam 11 ibadah mahasiswa tetap berlangsung secara onsite di Pasir Koja 58. Tuhan Yesus memberkati.